كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, serta dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian fikih munakahat. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Ya, kemarin sudah kita bahas dua perkara. Jadi orang yang hadas, ya, ada dua macam. Ada yang hadas kecil, ada yang hadas besar. Ya. Nah, yang kedua orang ini haram 4 perkara secara mutlak, semuanya sama, enggak ada bedanya. Mau hadas kecil, mau hadas besar, mau haid juga sama, haid termasuk hadas besar, yaitu haram salat, enggak boleh, haram tawaf, haram menyentuh mushaf, haram membawa mushaf. Ini 4 perkara semuanya haram, ya. Kemudian kemarin ada tambahan 2 khusus bagi yang berhadas besar, yaitu junub dan orang haid atau nifas. Ada 2 tambahan perkara yang haram, yaitu al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid, enggak boleh. Seukuran baca subhanallah, enggak boleh, ya. Dan yang kedua, membaca Quran, itu juga enggak boleh, ya. Dengan syarat-syarat yang ada 7 kemarin kita bahas tuh. Nah, ini tidak berlaku pada yang hadas kecil. Berarti kalau orang hadas kecil enggak punya wudu, boleh berdiam diri di masjid, enggak apa-apa, ya. Orang yang punya hadas kecil boleh baca Quran tanpa menyentuh mushaf, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau junub, orang haid enggak boleh. Nah, ya, nanti dulu kita bahas. Kemudian sekarang tambahannya ada 4 lagi. Nah, bahkan mungkin 5 di sini ada tambahan berapa nih? Ya, sebagian kitab 5, 4 taib. 4 perkara atau 5 perkara ini khusus haram bagi orang atau perempuan yang sedang haid. Ya. Ini enggak boleh. Tapi kalau junub boleh. Misalnya satu, puasa. Orang yang lagi junub puasa boleh enggak? Boleh. Ya. Misalnya Ramadan atau puasa sunnah, dia bangun habis subuh siangan, malam kumpul sama istri, berarti kan subuh junub nih, ya, ingin memulai puasa dalam kondisi junub, boleh enggak? Boleh, walaupun makruh, tapi boleh, ya, sah. Tapi kalau orang haid enggak boleh. Orang haid mau puasa enggak boleh, haram, bahkan tidak sah. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, faidatun alladzi yahrumu bil haid, perkara yang haram
Karena sebab haid khamsatun, ada 5. Ini khusus ibu-ibu nih. Ya, ibu-ibu perhatiin nih. Ada 5 perkara tambahan yang tidak boleh juga dikerjakan. 1, as-shaumu, berpuasa. Ya. Kenapa enggak boleh? Lil ijma' ala tahrimihi wa 'adami sihhatihi. Karena kesepakatan ulama atas keharaman puasa dan tidak sahnya puasa bagi perempuan yang sedang haid. Haram dan tidak sah. Semua ulama sepakat. 4 mazhab semua bilang enggak boleh. Ya. Wa yajibu qada'uhu, dan wajib mengqadha puasanya. Dia kan enggak boleh puasa nih, perempuan Ramadan. Ya. Istri-istri kita itu rata-rata yang masih pada haid ya, pasti ngalamin lagi bulan Ramadan dia pasti haid ya. Dia enggak boleh puasa. Makan boleh Ustaz? Ya boleh, tapi adabnya, sunnahnya kalau orang perempuan haid ada di tengah-tengah orang sedang puasa, makannya jangan depan orang puasa gitu. Boleh-boleh aja makan, minum boleh, tapi ngumpetlah gitu di kamar gitu. Ya, jangan sarapan jam 8 lakinya puasa baru bangun tidur, pulang dari masjid subuh tidur, bangun jam 8. Ini nyarapan di meja, ngajak lagi, bang sarapan ya, jangan gitu ya. Kan orang lagi puasa ya, apalagi ngajak-ngajak mau puasa bang, mau sarapan bang, ya malah ngajak maksiat, ya nggak boleh tuh. Ya, adabnya nggak begitu, diam-diam ngumpetnya di kamar, ya di mana kayak biar nggak kelihatan gitu. Ya. Dan nanti kalau setelah Ramadan dia wajib mengqadha puasanya. Nah, wajib qadha. Berapa hari kemarin haid? Ya, seminggu, qadha seminggu. Ya. Bi khilafis shalah, beda masalahnya ya dengan sholat. Kalau sholat dia pertama ya haram juga, nggak boleh sholat dan tidak sah kalau sholat. Ya saking rajinnya lagi haid, saya tetap sholat bang. Ya, saya nggak biasa kalau nggak sholat, nggak bisa lagi haid, haram. Kalau dikerjakan nggak sah. Ya, kenapa begitu? Karena ada hadis dari Nabi kita, ada ucapan dari Sayyidatina Fatimah, liqauli Sayyidatina Aisyah. Maaf, Siti Aisyah pernah mengatakan ya, atau ucapan Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, karena ada ya yusibuna dzalik ya. Karena ada apa haid itu pernah menimpa kami ya, ai al-haid. Fa nu'maru bi qada'i shaum, kata Siti Aisyah, ya kami diperintahkan oleh Rasulullah maksudnya untuk mengqadha puasa, wala nu'maru, dan kami tidak diperintahkan bi qada'i shalah, untuk mengqadha salat ya. Jadi emang Nabi bilang begitu. Saya dulu pernah ngalamin, kata Siti Aisyah. Saya lagi haid, terus Nabi ya larang saya untuk puasa, ya, melarang sholat. Dan bedanya kalau puasa saya diperintahkan untuk mengqadha, tapi sholat tidak diqadha gitu ya. Itu. Jadi perempuan memang dikasih bonus ya, bonus istirahat seminggu. Ente jangan ikut-ikutan ya cowok ya. Ngapa lu enggak sholat? Haid apaan? Dapat apaan? Enggak ada laki dapat. Ya kita enggak ada liburnya ya. Jadi harus mengerjakan sholat, harus mengqadha puasa, tapi tidak wajib mengqadha sholat ya. Wal aqd al ijma' ala dzalik ya, dan kesepakatan para ulama atas hal demikian itu sama nih. Jadi memang seluruh mazhab sepakat puasanya diqadha ya, salatnya tidak wajib diqadha. Wa fihi min al ma'na anna as-salata takthuru fayashuqu qada'uha bi khilafi shaum. Apa makna atau hikmah di balik ini? Dalam hal ini ada hikmah bahwasanya salat itu kan banyak. Ya, antum kalau perempuan lagi haid seminggu misalnya, sehari kan sholat 5 kali. Kalau disuruh qadha 5 kali 7 35 sholat, itu banyak. Itu kalau seminggu dia haidnya. Kalau haidnya 10 hari, ya berarti 50 kali sholat. Kesian, fayashuqu 'alaiha, maka berat ya bagi perempuan untuk mengqadha sholat. Maka dalam syariat tidak diwajibkan mengqadha sholat. Bi khilafis shaum, beda kalau puasa. Puasa kan hitungannya harian, satu hari satu gitu. Nanti haidnya berapa hari? 7 hari ya, cuma 7 kali doang. Ya, qadhanya cuma 7 hari, enggak ribet gitu. Jadi wajib puasa gitu ya, wajib diqadha puasanya. Sampai sini jelas? Ya. Nah, bagaimana kalau ada perempuan lagi haid dia niat puasa? Ya, haram hal demikian, enggak boleh ya, dan tidak sah. Tapi seandainya perempuan lagi haid dia enggak niat puasa, karena tahu enggak boleh, tapi dia menahan diri dari makan dan minum. Boleh apa enggak tuh? Tapi enggak niat puasa. Fala yahrum, apa-apa. Selama tidak ada niat puasa, misalnya suaminya lagi puasa, dia haid, enggak enak dia nih. Saya juga sama dah. Saya enggak makan enggak minum. Ya, padahal kan boleh sebenarnya gitu. Dia tetap enggak makan enggak minum kayak orang puasa, tapi tanpa niat puasa itu enggak apa-apa.
Ya. Kenapa? Karena kalau tanpa niat tidak dikatakan puasa. Ibadah itu butuh niat. Ya bisa aja dia nggak makan nggak minum, ya, diet misalnya, ya, atau emang lagi mau ngurangin berat badan, ya, itu berarti nggak masalah karena tidak ada niat ibadah di situ, ya. Baik. Kemudian ini yang pertama, puasa. Sampai sini jelas ya. Orang haid nggak boleh puasa. Yang kedua, at-talaq. Orang haid ya tidak boleh cerai. Nah, maksudnya nggak boleh cerai bagaimana nih? Ya. Maksudnya nggak boleh cerai, ay yahrumu ala zaujiha at-talaq fi dzalik. Yang kena keharaman ini haram atas suaminya menceraikan istrinya dalam kondisi istri sedang haid. Haram, dosa. Kenapa begitu? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza dhallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin." Kata Allah gitu, ya. Ketika kalian menceraikan perempuan-perempuan kalian, maksudnya istri-istri kalian, maka cerailah mereka li'iddatihinna, di waktu yang mereka langsung mendapatkan waktu iddah. Ya, maksudnya apa? Fil waqtil ladzi yashra'na fihi fil iddah. Di waktu yang mereka langsung mendapat hitungan iddah. Gini, ya. Perempuan ini kalau dicerai suaminya, maka dia akan mendapatkan masa iddah. Ya. Masa iddah itu masa menunggu keputusan suami apakah tetap diceraikan ataukah ingin rujuk, gitu ya. Boleh rujuk, kita dalam Islam, ya, cerai itu maksimal 3 kali. Menceraikan istri maksimal 3 kali, ya. Kalau masih 1 kali atau 2 kali, ya, ini ada masa iddah. Misalnya naudzubillah ada suami ribut sama istrinya, terus dia bilang, "Kamu saya cerai," gitu ya. Nah, tanggal 1 tahun baru lagi, 1 Muharram cerai, ya kan? Bukannya baikan, bukannya muhasabah, malah cerai, berantem, ya. "Kamu saya cerai." Nah, kalau perempuan dicerai oleh suaminya, dia sedang suci, tidak sedang haid, maka masa iddahnya itu 3 kali suci. Kalau perempuan itu sudah masih haid, ya, masih belum menopause, ya. Berarti kalau misalnya tanggal 1 dicerai, dia lagi suci nih, ya. Nah, sucinya itu ditulis sebagai suci yang pertama, ya. Tanggal 1 suci, tanggal 5 haid. Nah, berarti udah satu kali suci tuh, udah 5 hari suci, ya. Berarti udah suci 1. Nah, kemudian haid seminggu, tanggal 6 sampai tanggal 10 haid, misalnya doang nih, ya. Tanggal 6 sampai tanggal 10 haid. Kemudian habis haid lagi suci kan? Nah, ini suci kedua nih. Suci kedua. Suci misalnya 20 hari, misalnya kan? Bulan depan tanggal 5, ya, atau tanggal 6 haid lagi, gitu ya. Nah, berarti udah 2 kali suci. Begitu haid yang kedua ini selesai, masuk masa suci, ini suci ketiga. Nah, suci ketiga berarti dia sudah selesai masa iddahnya. Nah, kalau seorang suami, ya, melewati masa iddah tanpa memilih rujuk, maka udah jatuh namanya tolaknya tolak bain sughra. Nah, udah nggak bisa rujuk lagi. Jadi kesempatan suami itu bisa rujuk pada istri selama masa iddah. Ini kalau perempuan sedang haid, masih haid. Tapi kalau perempuan udah menopause, sudah tua, maka masa iddahnya itu bukan 3 kali suci, tapi 3 bulan semenjak diceraikan suaminya. Kenapa 3 bulan? Ya karena dia udah nggak haid lagi, ya. Udah hitungnya nggak bisa, beda cara hitungnya. Nah, jadi kalau naudzubillah ada suami menceraikan istrinya, antum pikir-pikir tuh di masa iddah, lanjut apa enggak, gitu. Mikir-mikir jangan kelamaan sampai sebelum masa iddahnya habis. Kalau seandainya antum, aduh, saya nyesel juga nih cerai nih. Anak-anak gimana anak-anak ini? Nggak punya ibu, nggak punya, ya, orang tua, sebelah doang. Kan kadang kalau bercerai itu yang terganggu itu nggak cuma kita suami istri, ya, psikologis anak itu yang kesian. Mungkin anak lebih berat dibanding kita, ya. Kita mungkin bercerai udah sering ribut, udah cerai aja dah, terkawin lagi, selesai kita. Cuma anak-anak nih, pikirin tuh, dia mau ikut siapa? Kalau kecil sebelum balik ikut ibunya lebih berhak ibunya. Dan setelah balik anak boleh milih. Tapi kan namanya ikut ibu atau ikut bapak, ya, pilih salah satu, tetap aja orang tua sebelah doang. Perhatian kurang, ya, nggak lengkap,
dan dia ada kepikiran, wah nikah begini nih bakal cerai, jadi trauma sama pernikahan. Nanti pikirin dulu kalau mau cerai anak-anak kita, ya. Justru anak-anak itu biasanya jadi perekat hubungan antara suami dan istri. Mungkin bapak juga pernah ngalamin ribut sama pasangan, ribut sama istri, karena kepikiran tuh setan bisikin, udah tinggalin aja, kawin lagi gitu. Kadang begitu tuh, pernah nggak kepikiran begitu? Ya, ada bisikan gitu, udah Fit, tinggalin aja, banyak jamaah cakep-cakep begitu. Ya, tapi kalau kita lihat anak, aduh, udah begitu doang masalah, nggak ada solusinya gitu. Anak tuh perekat tuh, ya. Kadang kita ribut, ya. Begitu lihat anak, diam kita, udah ada anak, dah sabar ya, cari solusi aja gitu. Itu anak tuh, subhanallah. Ya, makanya beruntung kalau kita nikah, Allah kasih amanah anak. Ya, berkat itu hadirin. Ya, bikin semangat kita cari nafkah. Ya. Yang tadinya malas lihat anak nangis, mau nggak punya susu, ya, kerja kita. Ya gara-gara anak tuh, subhanallah ya. Dan bisa jadi anak itu jadi investasi kita nggak cuma di dunia, sampai akhirat. Kalau kita bisa didik anak dengan benar, jadi orang soleh, ya nanti di akhirat bisa tuh ngasih syafaat buat kita orang tuanya. Mungkin lu orang tua ibadahnya kurang ya, tapi punya anak masya Allah, alim, ya soleh, taat, bahkan hafizul Quran. Wah, dan di akhirat kita enak kita hadirin, enak begitu, ya. Jadi cerai itu opsi terakhir dari pilihan dalam sebuah pernikahan. Kalau udah nggak ada solusi lain, baru itu. Makanya Nabi mengatakan abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci sama Allah cerai. Itu cerai udah kata Rasulullah, kalau ada seorang suami dan istri memilih bercerai atau suami menceraikan istri, itu arusnya Allah goyang tuh. Berguncang. Ya. Nah, apa ini? Ya, pada cerai sekarang masya Allah hadirin. Gampang cerai kayak main-main aja gitu. Baru nikah sebentar cerai mulu, jangan. Pikir-pikir dulu tuh. Ya. Ya kalau ada masalah sama istri, ya semua pasti ada masalah lah, nggak mungkin rumah tangga ya tenang-tenang aja, malah nggak lucu kalau tenang-tenang aja gitu. Ya, justru ada berantemnya itu yang seru tuh. Habis berantem selesaikan di kasur, selesai udah enak tuh, paling enak itu. Ya, diranjang selesai, udah. Ya baikkan lagi, introspeksi diri lagi, gitu asik-asik aja. Justru yang kadang bikin kita ada keinginan sama istri itu kadang itu ada ribut-ributnya gitu, bukan pengen ribut, bukan, cuma kadang ribut itu kan bisa bikin tambah mesra hadirin setelahnya ya, bukan pas ributnya. Nah begitu ribut gimana ya, jangan langsung ngomong cerai seandainya pun udah masalah udah menumpuk nih, antum diem aja, pikirin baik-baik, istikharah coba gitu ya, karena bisa jadi nanti antum menyesal ya. Kadang kita kan emosi, udah cerai aja dah, bini juga sama ya udah, aku juga udah bosan sama lu, wah makin panas lagi gituin kita. Ya, diam aja dulu, dia pikirin gitu. Ya, kalau memang udah nggak ada solusi lain, ya baru pilih cerai. Dan itu kalau bisa dengan cara baik-baik. Ya, jangan udah cerai jadi musuhan, berantem. Ya, kalau bisa pikirin dulu anak-anak bagaimana tuh. Ya, wal makna fihi. Ya, Allah tadi menyuruh kita menceraikan istri ketika dia bisa langsung masuk masa iddah, berarti ketika waktu suci. Kenapa begitu? Tadarruruha bituli muddati tarabbus. Ya, karena dia akan merasa ya berat dalam masa menunggu masa iddahnya. Jadi kalau antum misalnya menceraikan istri lagi haid. Ini lagi haid nih, hari pertama haid, berantem, ribut. Apalagi hari pertama perempuan, kita juga harus paham hadirin. Itu biasa perempuan tuh hari pertama haid emosinya beda. Ya, gampang marah, gampang tersinggung. Antum jangan ikut-ikutan bete, jangan. Ya, soal dikit dia marah. Ya, antum diam aja, udah lagi haid, biarin aja. Ya, kita juga udah hari kedua, ketiga biasa lagi. Nah, kalau antum ceraikan istri lagi haid, dia nggak bisa langsung masuk masa iddah itu. Karena masa iddahnya kan masa suci, bukan masa haid. Berarti ini haid 7 hari. 7 hari nggak dihitung itu. Nggak dihitung masa iddah. Kapan masuk masa iddahnya? Begitu selesai haid, masuk suci, nah baru satu nih. Suci. Terus sudah 20 hari atau 25 hari suci, haid. Berarti baru satu suci. Ya, setelah haid kedua, suci lagi, baru suci yang kedua. Jadi makin lama masa menunggunya. Dan itu dalam syariat kesian perempuan. Ya. Kalau perempuan masa iddahnya terlalu lama, kesian. Ya, jadi jangan sampai seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam masa haid, dalam masa haid. Kalau ingin menceraikan di masa suci saja. Ya. Nah, Ustaz, kalau ada orang menceraikan istrinya lagi haid, kan nggak boleh? Iya nggak boleh. Tapi jatuh nggak
cerainya, talaknya, jatuh. Tetap jatuh. Bukan berarti haram, berarti nggak jatuh. Enggak, tetap jatuh ya. Jadi tetap dihukumi perempuan itu mutallaqah, diceraikan oleh suaminya. Nah, jadi kalau masih talak 1 atau talak 2 ya, itu antum selama masa iddah boleh milih rujuk atau enggak. Kalau suami memilih rujuk di masa iddah, maka sang istri tidak ada pilihan lain kecuali harus ikut suami rujuk. Walaupun suami istri udah nggak mau lagi nih, ya baru sebulan cerai, suaminya datang lagi, mah, minta maaf ya, kita rujuk aja dah, si anak-anak. Walaupun istrinya bilang, oh nggak sudi, saya udah dicerain balik lagi, tetap aja jatuh rujuk, karena hak cerai dan hak rujuk ada pada suami. Ya, jadi kalau sudah rujuk berarti kembali lagi dalam pernikahan, nggak perlu nikah baru. Nah, kalau sudah habis masa iddahnya, udah 3 kali suci, nggak dirujuk-rujuk. Atau kalau yang sudah menopause sudah 3 bulan, nggak dirujuk-rujuk. 4 bulan, masuk 4 bulan, datangin istrinya, mah, kita rujuk lagi dah, yuk, kesian anak-anak nih. Nggak bisa. Harus nikah baru, akad baru. Ya, harus ada calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul. Ini harus ada mahar lagi. Kalau masa iddah sudah habis. Ya. Nah, kalau sudah kembali ke pernikahan, baik kembalinya dengan cara rujuk atau nikah baru, misalnya baru talak 1 nih, dalam masa iddah rujuk, balik lagi. Atau setelah masa iddah kawin nikah baru lagi, ulang lagi karena udah habis masa iddah. Nah, begitu masuk ke pernikahan ini, kembali ke pernikahan, maka hak talaknya tetap masih terhitung. Artinya gimana? Kalau nanti habis rujuk atau habis nikah baru, berantem lagi, cerai lagi, itu hitungannya bukan talak 1, talak 2 itu. Nah kan Ustaz tadi nikah baru Ustaz, udah ulangi nikah, satu lagi dong, enggak, itu tetap talak 2, terhitung tuh, masih nggak terhapus tuh datanya tuh, data cerainya masih ada. Ya. Kalau talak 2 sama seperti talak 1, dalam masa iddah masih bisa rujuk, ya, atau setelah habis masa iddah masih bisa nikah baru. Tapi nanti udah balik lagi nikah, berantem lagi, cerai lagi, talak 3. Kalau sudah talak 3, maaf mas, antum udah nggak bisa rujuk, kan masih masa iddah Ustaz, nggak bisa. Habiskan dulu masa iddahnya, terus dia harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Ayo loh, jadi dapat cekan kita ntar. Ya hati-hati tuh, makanya kalau berantem jangan langsung talak, cerai-cerai aja. Atau kadang suami saking emosinya langsung talak 3. Ya talak tilu ada gitu kan. Jangan langsung talak 3, talak 1, ya, supaya bisa mikir gitu. Kalau udah talak 3, itu dia harus nikah lagi sama laki-laki lain. Akad doang Ustaz, ya enggak, harus tidurin sama suami barunya, harus berhubungan badan, berhubungan seks, ya walaupun sekali. Terus suami yang baru harus menceraikan istrinya nih, ya. Setelah suami baru menceraikan istrinya, masuk dulu masa iddah. Nah, masa iddah dari suami yang kedua tadi tuh. Kalau sudah habis masa iddah, suami yang baru tidak rujuk, baru boleh kita nikah lagi. Tapi kan udah second, ya kan? Udah kenal sama orang lain, kita mikir-mikir juga, second lagi, ya. Jadi yang baru aja dah, yang baru, ya. Tapi kesian tuh, makanya hati-hati, ya. Emang setan itu emang seneng banget tuh, ya, bikin kita ini jadi berpisah. Ada setan, ya, anak setan namanya Dasim, ya. Dasim itu anaknya iblis, ya. Anak iblis ada 9, ya. Salah satu Dasim. Dasim itu dapat tugas dari sang ayah, yaitu iblis, untuk merusak rumah tangga kita. Ya, tuh kalau kita lagi ribut, Dasim ngompor-ngomporin tuh. Ayo cerai. Dibikin ribut mulu sama istri. Istri ngeliat suami bawaannya ya agak enak aja dah, berantem mulu, ya, ngomel mulu. Cuma kalau sama orang lain dia baik-baik aja. Cuma kalau sama suaminya, galaknya, ya. 17 setan galaknya. Sama suami galak banget. Saya pernah lagi di majelis, waktu itu majelis Ratibul Haddad, ya, setengah-tengah wirid, ada salah satu jamaah saya perempuan, ya, kesurupan, ngamuk-ngamuk, melotot nunjuk saya. Oh, diam lu. Murid saya nunjuk saya, perempuan lagi. Waduh nih, saya kagak ngerti masalah jin-jin gitu kan. Saya diam aja. Cuma saya lihat di film-film gitu, kan bisa komunikasi gitu kan. Kalau di TV itu kalau lagi ruqyah gitu, saya bilang aja, katanya, diam, berhenti, panas, katanya. Suruh diam kita. Lagi pada baca ratib nih. Wah, yang cewek-cewek pada ketakutan teman-temannya. Ustaz, gimana Ustaz? Saya juga bukan takut, cuma saya bingung caranya gimana gitu.
Saya ajak ngobrol tuh. Ya udah diam. Kan? Nah, kamu siapa? Dia bilang gitu. Dia melototin saya aja. Apa lu? Ustaz ini panggil lu gitu kan. Kamu siapa? Jangan masuk ke tubuh murid saya bilang. Saya dari Dayak. Ngomong dari Dayak. Jauh Kalimantan. Iya. Jadi mau apa? Ngapain? Masuk ke tubuh murid saya lagi wiridan begini. Saya ada tugas. Ya, saya dikasih tugas. Udah dibayar saya katanya. Oh begitu. Tugasnya apa? Diam aja. Lu jawab nggak? Dia nggak mau jawab. Ayo baca lagi lotip, baca lotip lagi. Ngamuk lagi dia. Udah panas. Sudah panas. Ya. Nah, apa tugasnya? Saya disuruh ya sama majikan saya bikin dia sama suaminya berantem. Gitu. Emang nih sang istri sebelum kejadian ini murid saya itu dia suka pernah curhat, Ustaz, saya kenapa ya kalau ngeliat suami saya itu bawaannya mau marah mulu gitu kata dia. Emang ada masalah apa? Tahu kadang nggak ada masalah apa, maunya marah mulu. Suami salah dikit marah gitu. Akhirnya benar dia bilang, saya ditugasin untuk bikin dia berantem sama suaminya. Sampai kapan? Sampai cerai gitu. Jadi emang ada setan yang tugasnya begitu tadi. Dan akhirnya cerai itu orang. Ya, saya telepon suami, ini gimana ini, Bang Haji? Istrinya kecerupan nih. Oh ya udah biasa tuh Ustaz, ntar sampai situ. Udah biasa katanya. Ya. Marah-marah nih gimana? Ya, akhirnya saya bacain air, saya bacain Asmaul Husna tuh. Ya. Suruh minum ngamuk. Ya. Akhirnya gimana nih kalau kesurupan gitu? Biasa dia datang ke rumah bawa daun bidara yang buat orang meninggal tuh, ya. Terus akhirnya diapain tuh? Air asma itu dimasukin daun tadi, dicipratin kayak sini tuh. Lemes langsung. Wah, cara begitu. Ya, dibacain apa aja gak keluar-keluar, ternyata pakai daun bidara tuh. Dicipratin lemes dia. Ya, wah, itu kenapa tuh? Saya tadi tanya sama istri antum tuh. Katanya dia ya ada masukin jin yang tugasnya bikin berantem. Iya, maksud saya berantem mulu ini. Belakang ada aja deh. Masalah kecil dikit ribut. Ributnya enggak jelas Ustaz. Ya, aneh gitu ributnya. Nah, berarti ada jin tuh. Ya kesurupan. Siapa itu namanya? Dasim. Nah, bahkan dibikin film tuh. Antum lihat aja di Netflix ada film namanya Dasim. Itu biasanya tuh ya bikin suami istri berantem sampai cerai. Ya, dibikin film. Ya, dan itu benar-benar ada. Dan saya punya langganan tukang sayur namanya Dasim lagi. Ini orang tua kagak tahu apa nih. Ya, namain anak Dasim. Mungkin dipikir bahasa Arab paling keren. Padahal nama setan itu. Ya. Punya anak dikasih nama Firaun. Ada Quran ada Ustaz. Ya tapi lihat dulu Firaun siapa, ntar dulu. Firaun aja. Ya. Ntar dulu jangan sembarang kasih nama anak. Itu kalau udah begitu kan gimana ganti susah tuh. Udah terkenal Dasim ya. Dasim repot jadinya. Ya. Namanya nama setan. Jangan kalau nama enggak bagus, sunnah diganti hadirin. Jangan dipakai namanya gitu. Ya. Baik. Nah, ini kalau perempuan enggak hamil. Fa in kanat hamila. Nah, kalau perempuan yang lagi hamil, ya, dicerai bagaimana? Lam yahrum talaquha, enggak haram menceraikannya. Ya. Istri lagi hamil dicerai. Haram enggak haram. Dan jatuh, ya. Jatuh cerainya. Kenapa begitu? Li'anna iddataha, kenapa enggak haram? Li'anna iddataha innama tanqadi biwad'il hamli. Karena iddahnya perempuan yang hamil itu bisa selesai dengan apa? Bukan 3 bulan, bukan 3 kali suci, tapi dengan melahirkan janinnya. Begitu lahir, habis masa iddahnya. Gitu ya. Walaupun misalnya gini, baru hamil sebulan Ustaz, berantem, ribut, dicerai sama suaminya, berarti masa iddahnya berapa? Ya, sampai lahir. Berarti masih 8 bulan. Iya, 8 bulan. Selama belum lahiran masih masa iddah. Ya, masih masa iddah. Atau kebalikan, misalnya udah hamil tua. Ya, udah deket nunggu kelahiran nih, berantem. Ya, misalnya berantem gara-gara nentuin rumah sakit di mana. Terus saya maunya di Brawijaya, Bang. Mahal deh. Ya. Puskesmasnya, oh enggak mau. Berantem gara-gara itu, bos. Cerai, Bu. Dicerai istrinya lagi hamil. Saking kagetnya pecah ketuban. Ingat, mah pecah ketuban nih udah dicerai, ya. Baru tuh bawa ke rumah sakit, lahir lagi bayinya, udah habis masa iddahnya. Ya, dikunjungin sama teman alumni lahiran. Nikah di situ rumah sakit boleh, nggak apa-apa. Udah habis masa iddah, ya. Hati-hati tuh perempuan. Ya kalau perempuan lagi lagi hamil, ya masa iddahnya sampai melahirkan. Mau melahirkannya udah sebentar lagi lahir, atau saat itu lahir habis masa iddahnya, atau masih lama.
ya masih beberapa bulan, ya udah ikutin waktu kelahirannya. Ini perempuan yang hamil. Sampai sini jelas? Jelas ya? Baik. Kemudian yang haram yang ketiga, perkara haram yang ketiga. Sebentar. Nah, sebentar, di sini ada antakun mutlaq fi dzawil. Nah, ini hukum tadi ya, dihukumi haram kecuali ini. Ada beberapa hal yang tidak haram. Contoh, ada orang ngomong begini sama istrinya. Anti taliq fi akhir juz'in min haidik. Ya. Istri lagi haid. Tapi suami bilang begini, kan lagi haid enggak boleh dicerai. Cuma suami bilangnya begini, "Kamu saya cerai di waktu terakhir haid kamu." Kan dia lagi haid nih, belum habis kan haidnya. Tapi suami bilang gitu, "Kamu saya cerai nanti di waktu haid kamu selesai." Haidnya selesai berarti suci, ya kan? Itu apa? Haram enggak? Enggak haram. Ya, karena mulainya masa iddahnya itu nanti kita jatuhnya cerainya itu di masa suci. Jadi ngomongnya, "Kamu saya cerai di akhir masa iddah, masa haid kamu." Berarti haid udah habis baru saya cerai. Berarti sebelum masuk masa suci dia masih belum dicerai. Ya, misalnya ada suami bilang gitu, "Nanti kamu saya cerai bulan depan." Kemudian yang enggak haram juga antakunal mutallaqah fi dzalika ghairu madkhulin biha. Lu cerai lu ngomongin amplop gitu ya. Kenapa enggak haram? Karena dia belum pernah disetubuhi ya. Nah, baik. Sampai sini jelas ya. Kenapa dia enggak haram? Ya karena khilaf. Ini kalau dicerai ya. Kalau cerai. Tapi kalau perempuan oleh suaminya meninggal, beda, bukan cerai nih. Kalau suaminya meninggal, ya, walaupun belum pernah disetubuhi, tetap ada masa iddahnya, 4 bulan 10 hari. Beda antara cerai hidup sama cerai mati, ya, beda. Baik. Yang juga enggak haram an yakuna talaq bi'iwadin minha. Nah, ya. Kapan suami enggak haram menceraikan istri dalam kondisi hamil, dalam kondisi haid? Kalau yang minta cerai itu istrinya sendiri dan rela memberikan upah atau memberikan bayaran atas cerainya. Istrinya minta cerai, misalnya istrinya ya sama suami udah demen, apalagi diiming-imingin sama mantannya, udah lu cerai aja lah, ntar sama gua aja, kan? Akhirnya bilang sama suami, "Bang, saya minta cerai dah bang ah." Ya, "ngapa?" "Ya ikut abang 10 tahun susah mulu, nggak pernah senang saya. Ya, ceriin saya deh bang. Ya, tuh, mantan saya nungguin tuh." Nungguin. "Enak aja saya udah 10 tahun capek sama kamu. Ya, tenang bang, saya beliin Pajero dah kalau mau. Ini cerain saya." "Oh, Pajero lumayan ya kan." Ya. Tapi sama Nmax ya, 2 gitu 2. "Iya dah sama Nmax enggak apa-apa dah." Ya. Dibayar tuh, jatuh cerai. Lagi hamil, lagi haid, enggak apa-apa, enggak haram. Kenapa? Karena dia yang minta. Dan bukti dia minta dengan sungguh-sungguh, dia rela ngasih bayaran, ngasih imbalan. Nah, itu berarti dia minta, kita enggak haram. Ya. Baik. Ini juga yang termasuk enggak haram juga. Ya, menceraikan istri lagi hamil. Apabila yang menceraikan itu hakim. Nah, suami istri ribut sampai ke pengadilan. Ya, suruh islah nggak mau, disuruh berbaikan nggak mau. Akhirnya kata hakim, "Udah, kalau udah begini saya putuskan kalian bercerai aja." Ya, dihukumi cerai oleh hakim. Ya, padahal perempuannya lagi haid. Haram nggak? Nggak haram. Karena cerainya itu atas perintah hakim. Ya, baik. Ini ada beberapa lagi, cuma sampai situ aja. Ada pertanyaan masalah ini? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ketiganya itu kapan habis akhir dari masa ini? Ya. Ketika perempuan kan kalau masih haid 3 kali suci. Misalnya sekarang enggak haid nih, dicerai, 1 kan, masuk suci. Terus haid enggak dihitung. Yang kedua suci lagi, masuk 2, ya. Terus haid. Yang ketiga suci lagi. Nah, ini masuk masa iddahnya, ya. Sampai kapan batasannya? Batasannya itu
Kalau bentar saya pastiin dulu. Cuma saya ingat saya batasannya itu sampai selesai masa sucinya. Gitu. Jadi masih misalnya hari terakhir masa suci. Suaminya nggak jadi, gitu kan? Merujuk lagi masih bisa karena masih dalam masa iddah. Itu saya ingat saya begitu. Cuma ntar saya pastiin. Takut saya keliru, ntar saya minggu depan saya cari lagi. Karena kan Ada masanya, ada spare waktu tuh. tikalannya kan hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan, ya. Karena perempuan umumnya kan setiap bulan haid sekali, biasa kan masa suci kan berarti juga bersama 3 kali juga, dan biasa terjadi 3 bulan. Ini kalau perempuan masih normal masa haidnya. Cuma terkadang bisa jadi lebih dari 3 bulan. Bisa jadi. Kenapa? Karena bisa jadi orang ketika sudah mendekati masa menopause itu kadang haidnya jarang-jarang. Ini Januari haid nih, ya. Tiba-tiba Februari nggak haid, Maret nggak haid, baru April. Nah, jadi lama masa iddahnya tuh. Ya, kan udah mendekati menopause tuh biasanya makin jarang sampai berhenti. Nah, itu kalau seandainya haidnya seperti itu ya masa iddahnya makin lama. Gitu ya, masa iddahnya makin lama. Jelas? Ya. Tapi ntar saya pasti lagi ya, apakah dari awal suci yang ketiga atau sampai selesai. Saya ingat saya sampai selesai baru habis masa iddahnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada, masuk yang ketiga al-murur fil masjid inda khawfi talwith. Ya, yang haram juga bagi perempuan yang sedang haid berjalan dalam masjid ketika takut akan mengotori masjid. Nah, itu nggak boleh tuh. Apa arti jalan? Jalan itu maksudnya masuk dari pintu A, keluar dari pintu B. Jadi nggak dekat. Gimana? Boleh nggak saya lewat masjid lagi haid? Ya, kalau dia takut mengotori masjid, misalnya pembalutnya tembus, takut berceceran darahnya, haram, nggak boleh. Tapi kalau misalnya nggak takut mengotori masjid, artinya pembalutnya rapi, kuat gitu ya, nggak bakal netes, nggak bakal tembus, lewat doang boleh. Jadi haramnya itu ketika ada kekhawatiran akan mengotori masjid. Cuma kalau tidak ada kekhawatiran, nggak apa-apa. Ya lewat doang boleh. Tapi nggak boleh mundar-mandir ya. Beda antara jalan sama mundar-mandir. Kalau mundar-mandir masuk dari pintu A, keluar dari pintu A, itu nggak boleh. Itu sama seperti lubus yang kemarin tuh. Tapi ini kalau cuma lewat doang boleh. Kalau tidak khawatir mengotori masjid ya. Kenapa demikian? Ya, kalau dia takut nggak boleh lewat. Siyanatan lil masjid, untuk menjaga masjid anin najasa, dari terkena najis. Fa in aminathu, kalau dia merasa aman ya dari haidnya, saya mah kayak kalau lewat doang nggak bakal ngotorin, saat pembalut saya masih bagus, masih baru gitu ya. Jazalahal ubur kal junub, maka boleh bagi dia lewat masjid sama seperti orang junub. Lakin ma'al karoha, tapi makruh. Ya bagusnya jangan lewat masjid ya, walaupun boleh karena makruh hukumnya gitu ya. Baik, kemudian wa mithluha, sama hukumnya seperti perempuan yang sedang haid ya. Kullu dhi najasatin, setiap orang yang ada najis, yukhsha talwithuhu, yang dia dikhawatirkan akan mengotori masjid biha dengan najis tadi. Seperti siapa? Kasali si baulin, seperti orang yang kencing terus-terusan, anyang-anyangan. Ente kalau anyang-anyangan, apalagi nggak pakai celana dalam, pakai sarung doang misalnya, jangan lewat masjid. Khawatir apa? Ntar lagi jalan netes ke masjid kencingnya, itu nggak boleh, ya, haram. Au madhin, atau salisi madhin, orang yang keluar madhi terus menerus, sama kan madhi juga najis. Au mustahadatin, atau perempuan yang sedang istihadah. Istihadah kan bukan haid, ya, keluar darah di luar masa haid, berarti kan darah penyakit tuh. Itu sama kayak haid. Jangan lewat masjid kalau takut ngotorin, haram hukumnya. Jadi nggak cuma orang yang haid doang, siapapun yang ada potensi mengotori masjid dengan najis yang dia ada dalam dirinya, itu haram lewat masjid. Jelas ya? Nggak boleh. Fa yahrumu alaihi al-murur fihi, maka haram bagi dia ya berjalan atau melewati masjid. Fa in aminahu, kalau dia merasa aman dari haidnya, dari darahnya atau dari najisnya, jaza, boleh. Wala yukrah, tapi tidak dan tidak makruh. Itu bedanya doang. Kalau perempuan haid lewat masjid nggak boleh kalau takut ngotorin. Tapi kalau nggak takut ngotorin, boleh. Tapi makruh, gitu kan ya. Tapi kalau selain dia tadi itu yang kencing terus-terusan atau lagi istihadah, ya, itu kalau takut ngotorin masjid haram, nggak boleh. Tapi kalau nggak takut ngotorin, boleh dan tidak makruh. Bedanya itu doang. Boleh dan tidak makruh.
Bi khilafil haid, beda sama perempuan yang sedang haid. Fa innahu yukrahu laha, maka yang demikian itu jadi makruhkan bagi dia lewati masjid li ghiladi hadatsiha, karena beratnya hadas si perempuan ini. Illam takun hajah. Selama kapan makruhnya ini? Ya, selama dia tidak hajat, tidak memiliki kepentingan melewati masjid. Ya, tapi kalau ada kepentingan gimana? Kakurbi torikin, seperti dekatnya jalan tadi tuh. Ustaz, saya kalau lewat masjid dekat rumah. Cuma kalau nggak lewat masjid saya muter jauh, Ustaz. Saya capek kalau jalan jauh. Gimana? Kalau ada kepentingan ya untuk melewati masjid, boleh fala karohata dan tidak makruh. Ya, boleh dan tidak makruh kalau dia ada kepentingan untuk melewati masjid. Sampai sini jelas? Ya, silakan. Jelas apa? Ada masjid? Itu ke mana? Di situ. Ya, ini kadang biasa terjadi ya. Kita kan termasuk yang nggak boleh kita kerjakan adalah mengotori masjid dengan najis. Mengotori masjid dengan najis nggak boleh, haram tuh hukumnya. Ya, antum misalnya punya ada berdarah, peperin masjid atau ke karpet, nggak boleh tuh, najis tuh. Ya, mengotori masjid nggak boleh. Bahkan dengan sesuatu yang bukan najis pun dan itu menjijikan nggak boleh juga. Misalnya antum pilek, ingusan, ya. Melapih karpet, nggak boleh tuh, haram tuh. Ustaz kan nggak najis, Ustaz, tapi kan menjijikan itu. Hal-hal seperti itu haram kita kerjakan. Nah, pertanyaan tadi bagus tuh. Bagaimana kalau lagi kurban? Ya, dipotong mah di luar, tapi dicacakinnya di teras. Ya. Sebenarnya nggak boleh karena mengotori masjid dengan darah. Ya, tapi nggak ada tempat lain, Ustaz. Ya paling solusinya gimana? Solusinya ente tutupin tuh terasnya itu dengan terpal supaya darahnya enggak motorin masjid. Ya, cuma kalau bisa jangan di teras karena kan ya namanya nyacak-nyacak, ada aja ntar yang darahnya muncrat-muncrat kemana-mana gitu. Jadi kotor masjidnya. Ya, seandainya pun nggak ada tempat ya itu dikasih alas untuk supaya tidak mengotori masjid, dan nanti setelah selesai pasti dibersihin dulu, dicuci lagi, ya siram lagi gitu supaya tidak ada najis di dalam masjid. Ya, terkadang memang sebagian DKM begitu tuh. Di teras masjid, teras itu bagian dari masjid. Ya, kalau khawatir ada darah, ya, sebaiknya jangan di situ, nggak boleh. Ya, atau tadi tuh nggak ada tempatnya, sempit banget tempatnya, ya udah pakai terpal tutupin biar nggak kotor. Ya, itu solusinya seperti itu. Ya, ada lagi ada pasangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kan ada tamu non-muslim. Istiqlal. Tamu negara atau masjid. Ya, boleh apa enggak? Nah, kemarin itu udah kita bahas, ya. Kemarin syaratnya orang yang haram berdiam diri di masjid ini bagi muslim. Nah, kalau non-muslim masuk masjid gimana, Ustaz? Boleh apa enggak? Boleh. Ya, muslim non muslim masuk masjid boleh, tapi kemarin dengan izin orang muslim. Kalau nggak diizinin sama sekali haram bagi dia, nggak boleh. Tapi kalau diizinin walaupun satu orang izinin, maka boleh untuk masuk masjid. Walaupun kan dia junub, Ustaz, nggak pernah mandi junub, ya dia nggak ngerti mandi junub, ya kan? Dan dia haid misalnya, ya dia nggak ngerti mandi wajib kalau habis haid, nggak ada dalam hukum dia misalnya, maka itu dibolehkan. Tapi tadi syaratnya dapat izin dari satu orang muslim untuk masuk masjid, ya. Baik, ada lagi? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada cukup dulu sampai sini. Nanti insyaallah minggu depan kita akan bahas perkara haram yang keempat, yaitu al-istimta' bima baina surrah war rukbah wat taharah bi niyyati ta'abbud. Insyaallah kita bahas di kajian berikutnya. Ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat.
Nah, mudah-mudahan kita semua istiqomah, ya istiqomah sampai kita meninggal dunia tetap ngaji, supaya kalau meninggal dapat catatan dari Allah mati lagi cari ilmu, ya. Kalau dapat matinya sedang cari ilmu, kata Nabi dapat pahala syahid. Nah, itu yang kita harapin, ya. Kalau dapat pahala syahid berarti semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم.